apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry Sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut. Nah itu dia, jangan-jangan satu waktu dia pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini. Kan celaka juga kita nih. Dan itu supaya mahkamah ini betul-betul top. Makasih Sebelum banyak, Pak Prof. Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua, saya mengatakan 1-2 patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih banyak. Di 2 tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Profesor Saldi ini, kalah itu Pak Bro, kalah juga si Gibran tuh, kalah juga Pak Gibran. Karena apa memang di kampungnya Profesor Saldi sana tidak ada pejabat? Apa tidak ada? Ada juga. Maka mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana coba menjelaskan itu? Jadi kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pemilu hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada Yang Mulia Profesor Arief, tidak valid. Dari segi cara menarik kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu Yang Mulia. Jadi sekali lagi, pilkada dan pemilu itu 2 hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada aja. Jangan gabung dengan pilpres. Jangan mahkamah ini ambil hal-hal pilkada itu putuskan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Nah itu dia, jangan-jangan satu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini. Kan celaka juga kita nih. Dan itu supaya mahkamah ini betul-betul top. Oh iya, soal urusan diskualifikasi ini. Apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret, bawa ke sini buktinya. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya sudah waktunya Pak Margarito sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry Iya, kan Pak mengatakan Saldi. Anda tidak. Oh iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Saldi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan?
apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah telepon, ya seperti ini sifat saya, sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu Profesor Saldi. Kemudian abang saya, Pak Andri, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong. Salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Ya sudah, kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu sumpah, ada itu. Putusan Pak Refli, pertanyaan Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Oh, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu amar, hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Ya, bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Hair sudah bicara itu. Tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Jadi saya kira pertanyaan juga ya, kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini 2 hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009, bikin putusan pakai KTP kan, Pak Rusani, berubah putusan, KPU ubah tuh putusan? Tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi, turun selesai, beres, sah. Bang Magdir uji undang-undang soal Sumber daya. yang lain yang diputus ini, langsung berlaku kok. Tidak ada. Ya Jadi sudah, kan Pak. yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut. Sudah ya, Kan nggak waktunya fair sudah habis, juga. Pak Nggak, saya kira Margarito. itu. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, Yang saya tidak pelakunya- menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali Ya. tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ah, ini Pak Toyo juga ini. Aduh. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang Waktu- tadi panggil saya tidur di luar Iya. sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Loh, Tidak ada lagi waktu untuk nggak fair membantah juga itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin, amin. Makasih banyak. Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua. Saya mengatakan 1-2 patah kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.